Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ira Milani Octavia dengan nomor NIM 22101030 Saya adalah mahasiswa dari Universitas Syahkuala dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Baik, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya menjelaskan tentang sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan apa sih itu pemilu. Nah, jadi pemilu dalam negara-negara demokrasi, termasuk di Indonesia sendiri, merupakan suatu proses yang meletakkan kedaulatan rakyat sepenuhnya di tangan rakyat itu sendiri melalui sistem pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi, ditandai dengan bahwa setiap warga negara berhak ikut serta dan aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke sejarah pemilihan umum di Indonesia. Pemilu atau pemilihan umum di Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1955 setelah proklamasi kemerdekaan. Sementara itu, pemilu terakhir dilaksanakan pada tahun 2019 yang lalu. Adapun pemilu selanjutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Nah, teman-teman, selanjutnya ada pemilihan umum Orde Lama. Nah, di pemilihan umum Orde Lama ini, sebenarnya pemilu sudah direncanakan mulai dari bulan Oktober 1945. Namun, baru dapat dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Pada pemilihan umum itu, pemungutan suara dilakukan 2 kali, yaitu yang pertama untuk memilih anggota DPR pada bulan September, dan yang kedua untuk memilih anggota konstitusi pada bulan Desember. Sistem pemilihan yang digunakan ialah sistem proporsional. Pada pemilihan umum ini menghasilkan 27 partai dan 1 perorangan dengan jumlah total 257 kursi. Sekalipun jumlah partai bertambah dibandingkan dengan jumlah partai sebelum pemilihan umum, namun ada 4 partai yang perolehan suaranya sangat menonjol, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Bersama-sama mereka meraih 77% kursi di DPR. Sebaliknya, beberapa partai yang tadinya memainkan peran penting dalam percaturan politik ternyata hanya memperoleh beberapa kursi. Nah, selanjutnya ada pemilihan umum Orde Baru. Pemilu di masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1971. Pada masa tersebut, jumlah partai politik berjumlah 10 partai. Selanjutnya, pemilu dilaksanakan pada tahun 1977 dengan Golkar berhasil keluar sebagai pemenang pada pemilu tersebut. Dan selanjutnya, pemilu dilaksanakan pada tahun 1987 dan pada saat itu juga Golkar keluar sebagai pemenang juga. Namun, pada pemilihan umum tahun 1992, Golkar mengalami penurunan. Pada pemilihan umum tahun 1997, Golkar mengalami peningkatan. Nah, jadi dari pemilihan umum Orde Baru dapat disimpulkan bahwa pada masa itu digunakan sistem proporsional tertutup. Nah, yang selanjutnya ada pemilihan umum era reformasi. Pemilihan umum tahun 1999 diikuti 3 partai dari masa Orde Baru, ditambah sejumlah partai baru, sehingga total berjumlah 48 partai, yang kemudian berhasil masuk ke DPR hanya 21 partai. Dan selanjutnya ada pemilihan umum pada tahun 2004. Di mana pada tahun 2004 ini dilaksanakan 3 kali pemilihan umum. Yang pertama untuk memilih anggota legislatif dan anggota DPD. Yang kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden putaran pertama. Dan yang ketiga untuk memilih presiden dan wakil presiden pada putaran kedua. Nah, selanjutnya ada pemilihan umum tahun 2009 dan tahun 2014. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pemilihan umum yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada sistem distrik. Kelebihan dari sistem distrik ini ialah lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen.
Namun kekurangannya ialah sistem ini kurang memerhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas. Nah, yang kedua ini ada sistem pemilihan umum proporsional terbuka. Kekurangan dari sistem ini ialah membutuhkan modal politik yang cukup besar sehingga peluang terjadinya politik uang sangat tinggi. Kelebihannya ialah mendorong kandidat bersaing dalam mobilisasi dukungan massa untuk kemenangan. Nah, yang ketiga ialah sistem proporsional tertutup. Kekurangan dari sistem ini ialah pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa kandidat caleg yang dicalonkan dari partai politik. Kelebihannya memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya. Kesimpulannya ialah pemilihan umum yang pertama ini merupakan tonggak awal serta acuan bagi pelaksanaan pemilihan umum berikutnya sehingga membawa perubahan besar pada fungsi partai politik dan mengakhiri situasi ketika kegiatan partai politik hampir semata-mata ditentukan oleh percaturan politik di ibu kota negara dengan melaksanakan kampanye di desa-desa. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.